Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Ekonomi Syariah oleh dosen pengampu Bapak Imhar MM. Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi syariah oleh dosen pengampu Bapak Imhar MM. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang deposito syariah. Apa itu deposito syariah? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Deposito syariah, simpanan yang berkaitan, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. 1. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dasar hukum deposito syariah. Sebagai produk perbankan syariah yang merupakan kegiatan investasi aset keuangan nasabah dengan bank, deposito syariah juga telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dalam fatwa DSN nomor 03 DSN MUI Romawi 4 tahun 2000 pada tanggal 1 April 2000. Adapun detail ketentuan umum deposito syariah secara mudharabah yang termasuk dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul ma'al atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, menurut hukum Islam, deposito syariah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum dalam Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, di mana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Nisbah bagi hasil pada deposito syariah. Pembagian bagi hasil dengan secara Islam untuk membagi keuntungan usaha dengan rata-rata dan sesuai disebut juga dengan nisbah. Secara etimologis, nisbah menurut bahasa artinya rasio atau perbandingan. Pembagian keuntungan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil akan diperoleh tergantung pada jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya dibagi hasil juga dihitung berdasarkan pendapatan keuntungan bank atau revenue, sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak modal pokok simpanannya. Nisbah merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam perjanjian kerjasama antara nasabah dan bank pengelola deposito syariah. Manfaat deposito syariah. Sebagai salah satu investasi, deposito syariah tentu menawarkan manfaat di dalam pengelolaan serta penguatan kondisi finansial Anda untuk masa depan. Namun, di luar aspek tersebut, masih ada manfaat lainnya yang bisa kita rasakan. Yang pertama, keuntungan sesuai kebutuhan. Maksudnya di sini adalah keuntungan yang ditawarkan dari deposito syariah ini menggunakan nisbah atau bagi hasil. Dengan kata lain, Anda atau kita sebagai nasabah bisa menanyakan terlebih dahulu tentang keuntungan yang akan kita dapatkan ketika masuk jatuh tempo deposito. Sebelum memulai buka tabungan deposito syariah, Anda perlu melakukan konsultasi kepada pihak bank atau melakukan simulasi atau kalkulasi berdasarkan dana investasi yang telah Anda persiapkan. Ketika perhitungan keuntungan sudah sesuai dengan kebutuhan Anda, maka proses tersebut nantinya dilanjutkan dengan pengikatan kerjasama pengelolaan dana melalui akad yang ditentukan oleh pihak bank. Dengan kata lain,
Di sini kita atau Anda sudah bisa mengetahui estimasi besaran keuntungan atau manfaat yang akan Anda dapat sebagai nasabah deposito syariah di masa depan. Yang kedua, menjadi dana darurat. Memiliki nama lain sebagai tabungan berjangka, deposito syariah juga bisa Anda gunakan sebagai tabungan dana darurat dalam jangka waktu yang pendek. Pasalnya, deposito syariah ini menawarkan keuntungan untuk bisa dicairkan sesuai tenor atau jangka waktu yang telah disepakati. Umumnya, deposito syariah ini menawarkan tenor mulai dari 1 hingga 12 bulan. Jangka waktu yang ditawarkan dari instrumen investasi dan tabungan ini jelas memberikan fleksibilitas kepada Anda sebagai pemilik dana. Sehingga dengan dana yang telah disiapkan, Anda juga bisa mulai membuat rencana keperluan lainnya seperti kebutuhan dana darurat demi memberikan rasa aman secara finansial di masa depan. Kebutuhan dana darurat jadi hal yang cukup esensial. Yang ketiga, sebagai jaminan pembiayaan. Dana yang telah Anda alokasikan dalam deposito syariah ternyata juga bisa menjadikan sebagai jaminan pembiayaan lainnya. Anda bisa mengajukan pembiayaan untuk renovasi rumah, liburan, serta kebutuhan lainnya dengan menginformasikan bukti deposito kepada pihak bank terkait untuk mengetahui jenis pembiayaan apa yang perlu disedia. Dengan menjadikan deposito syariah sebagai agunan atau jaminan, Anda perlu melakukan konsultasi lebih lanjut kepada pihak bank. Nah, di sini ada perbedaan deposito syariah dan konvensional. Pada dasarnya, deposito syariah tidak jauh berbeda dengan deposito konvensional. Seperti halnya deposito konvensional, simpan dana pada deposito syariah tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan biasa karena ada tenor pencairan atau jatuh tempo. Meskipun demikian, investasi deposito syariah versus konvensional memiliki keunggulan masing-masing yang dapat menjadi poin pertimbangan penting bagi para nasabah dalam menentukan pilihannya. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perbedaan antara deposito syariah dan konvensional. Yang pertama, ada sistem keuangan yang digunakan. Prinsip aturan hukum syariah yang dijalankan secara Islami adalah landasan hukum yang digunakan oleh pihak perbankan dalam menjalankan investasi berbentuk deposito syariah. Akad yang digunakan dalam deposito syariah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kesesuaian akad tersebut merupakan poin penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Pada deposito konvensional, sistem perbankan yang diterapkan adalah sistem perbankan konvensional dengan berbagai peraturan dan syarat serta ketentuan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pihak bank sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan penerapan aturan dan ketentuan tersebut, tentunya akan ada perbedaan terkait tata cara dan perhitungan yang berbeda antara deposito konvensional dan deposito syariah. Yang kedua, bentuk imbalan hasil dan resiko. Sebagai bentuk imbalan untuk nasabah investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam, keuntungan nasabah atas hasil kerjasama deposito syariah akan diberikan dalam bentuk bagi hasil. Nilai keuntungan yang bersifat fluktuatif akan mempengaruhi tingkat pendapatan bagi hasil yang didasarkan atas kinerja investasi oleh pihak bank. Berbeda dengan deposito syariah, imbalan pada deposito konvensional menggunakan sistem bunga tetap atau para nasabahnya. Persentase nilai imbalan akan ditetapkan pada saat awal perjanjian kerjasama dan akan diperoleh seterusnya dengan nilai yang sama sampai dengan selesainya batas akhir waktu kerjasama yang disepakati. Dengan begitu, apapun investasi yang dilakukan oleh pihak bank atau sejumlah dana deposito milik nasabah, hal tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diperoleh nasabah atas investasi yang dilakukan dalam deposito konvensional. Yang ketiga, ada sistem pengelolaan dana. Dalam investasi aset finansial berbentuk deposito, simpanan para nasabah akan dikelola oleh pihak bank untuk berinvestasi dan memperoleh hasil keuntungan dari kegiatan investasi tersebut. Adapun perbedaan pada pengelolaan dana investasi pada perbankan yang mengelola investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam ini. Dana tersebut akan diinvestasikan pada berbagai perusahaan atau instrumen investasi yang menjalankan prinsip Islam dalam aktivitas usahanya dan mengikuti ketentuan syariah, serta tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam aturan perniagaan syariah seperti gharar, maisir, dan riba. Perbankan yang mengelola dana dari produk investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam ini memberikan jaminan halal atas berbagai kegiatan investasi yang dilakukan menggunakan dana nasabah. Sedangkan
Pada deposito konvensional, hal demikian tidaklah berlaku. Pihak bank yang mengelola dana deposito dapat dengan bebas memiliki jenis investasi bisnis ataupun yang sesuai dengan peraturan pemerintah, serta dapat memberikan keuntungan atas kegiatan investasi dana tersebut. Yang keempat, ada biaya penalti. Beban biaya penalti akan dikenakan pada nasabah jika nasabah tersebut menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo. Namun, biaya penalti ini tidak berlaku di produk investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam ini. Karena untuk nasabah deposito syariah yang hendak melakukan penarikan dana lebih awal atau sebelum masa jatuh tempo berakhir, hanya akan dikenakan sejumlah biaya administrasi yang nilainya akan disepakati di awal masa perjanjian kerjasama. Berbeda dengan deposito konvensional yang umumnya menerapkan sejumlah persentase biaya penalti kepada nasabahnya. Ketika melakukan penarikan dana lebih awal atau sebelum masa jatuh tempo berakhir, nilai penaltinya beragam mulai dari 0,5% hingga 2%, tergantung peraturan yang diberikan oleh pihak perbankan sebagai pengelola investasi. Penarikan dana lebih awal dapat juga dibarengi dengan pengurangan jumlah bunga hasil investasi atau bahkan penghapusan keseluruhan bunga. Penalti dan pengurangan jumlah bunga tentunya dapat merugikan bagi nasabah tersebut. Yang kelima, ada perhitungan bunga keuntungan. Dalam hukum Islam, sistem bunga deposito bank syariah hari ini tidaklah diperkenalkan karena hal itu merupakan riba dan tidak sesuai dengan aturan syariah. Dalam produk investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam, ini tidak ada perhitungan bunga keuntungan. Sistem yang diterapkan pada deposito syariah adalah sistem bagi hasil dengan pembagian yang telah disepakati bersama antara nasabah dan pihak bank di awal perjanjian kerjasama. Sebagai contoh, jika kesepakatan antara dua nasabah dan bank adalah 70% dan 30% dari hasil keuntungan investasi, maka persentase tersebut akan digunakan sebagai dasar pembagian keuntungan dan nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan hasil keuntungan investasi. Sedangkan pada deposito konvensional, nilai besaran bunganya yang telah ditetapkan pada awal perjanjian kerjasama akan menjadi dasar perhitungan bunga keuntungan oleh pihak bank pengelola investasi pada nasabah deposito konvensional. Dengan penentuan nilai bunga keuntungan sejak awal, perjanjian kerjasama dan nilai bunga tersebut bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh kinerja pasar investasi yang dikelola oleh bank. Ya teman-teman, itulah materi dari saya tentang deposito syariah. Saya Ristiawati, mohon pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.